Hasa Ramen, sebuah warung makan usaha mikro, kecil dan menengah asal Aceh ini memadukan kuliner yang lezat dengan kecanggihan teknologi. Warung yang menjual ramen, Mikwa asal Jepang ini berdiri pada 17 Februari tahun 2024. Kehadirannya yang terus diminati, pihaknya lantas kembali membuka cabang kedua di Jalan Gabus, Lamprit, Kota Banda Aceh pada 12 Januari tahun 2025 lalu. Cabang kedua ini memadukan konsep outdoor dan indoor dengan konsep ala Jepang mulai menu, dekorasi ruangan, hingga tata letak meja, sehingga membuat Anda merasakan suasana makan seperti di luar negeri. Uniknya, Hasa Ramen tidak hanya menyajikan mie ramen yang lezat, tetapi juga menghadirkan inovasi robot pramusaji atau sejenis robot pintar sebagai pelayan pengantaran makanan kepada pelanggan. Kehadiran robot pramusaji ini menjadi pertama dan satu-satunya di Provinsi Aceh. Manajer Hasa Ramen, Om Reza Fahlevi mengatakan, robot yang diberi nama Hasabot, atau biasa karyawan memanggilnya Mimi itu, merupakan barang dari Cina. Mereka sengaja menghadirkan robot selain untuk menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi juga sebagai daya tarik. Robot impor tersebut dipesan khusus untuk mempermudah aktivitas layanan pengantaran pesanan makanan dan minuman kepada setiap pelanggan. Memiliki tinggi 120 cm, dalam sekali beroperasi robot ini mampu mengantarkan makanan ke 4 meja pengunjung yang berbeda. Untuk sistem kerjanya, robot yang berada di dekat bar ini diletakkan makanan dan minuman. Setelah itu pelayan cafe menekan nomor yang ada pada tampilan atas robot. Nantinya robot akan otomatis berjalan mengantarkan makanan tersebut ke meja-meja pelanggan. Robot ini mengantarkan pesanan makanan ke meja sesuai pesanannya. Kelebihan robot ini tidak pernah salah nomor meja karena sudah dilengkapi dengan sensor dan tidak pernah terbentur atau menabrak benda di sekitarnya. Nah, saat ini kita sudah dihidangkan dengan sajian kari ramen yang diproduksi langsung dari Hasa Ramen. Di sini tuh Hasa Ramennya menggunakan tagline halal ramen in Banda Aceh. Nah, sini kita lihat di sini tuh sajiannya menggunakan kuah kari, ada juga topping daging ayam dan juga daging sapi. Kita rasa yuk.
di sini rasa ramennya itu menggugah selera ya, apalagi dengan daging, topping dagingnya ini banyak, dan juga kita makan ramen dengan suasananya seperti di Jepang dengan rasa yang otentik dan juga ciri khas dari ornamen-ornamen yang digunakan di warung Hasaraman. Jadi dia salah satu menu favorit yang ada di Hasaramen, yaitu chicken katsu. Nah, kalian bisa lihat ini dagingnya lumayan tebal ya, dan rasanya kita icip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dagingnya tebal tapi tetap crunchy. Enak banget. Nah, saat ini Firda sudah bersama Kak Rina, salah satu pengunjung di Hasaramen. Nah, salam kenal nih Kak ya. Ya, Kak. Kak, ini baru kali berapa nih makan di Hasaramen? Kalau bisa dihitung ini udah kelima mungkin. Kelima, ya. oke. Berarti yang sebelumnya ada di cabang Iya, sebelumnya. cabang sebelumnya. Kenapa pilih di Hasaramen? Kan kalau kita bilang di Banda Aceh tuh banyak warung ramen ya. Karena di sini sejauh ini yang paling enak. Terus suka dengan menu di sini. Menu di sini. Biasanya yang favorit kakak tuh menu apa? Kalau untuk ramennya biasanya kari ramen sama cheese ramen. Tapi kalau misalnya untuk side dishnya katsu. Katsu, ya Kak. Tadi saya udah rasa juga katsunya memang beda dari yang lain sih. Ini kakak sama siapa? Kawan-kawan ya? Iya, sama rekan kantor. Rekan kantor. Berarti kalau misalnya dari segi harga itu gimana Kak di Hasaramen ini dibanding dengan ramen lainnya? Sesuai, worth it sama rasanya. Kalau soal dekorasi di sini tuh gimana nih menurut Kakak? Lebih terasa Jepangnya gitu, vibes Jepangnya masih terasa banget, kental. Terus dengan ada robot barunya, yang pertama ya di Aceh. Yang pertama di Aceh. Yang pertama di Aceh. Itu sih yang buat beda. Oke, terus kalau misalnya kan tempat ini kita lihat Instagramable ya, ada foto-foto di sini nggak? Oh, udah tadi. Oh, udah. foto-foto. Bagus ya, berarti rekomendasi. Rekomendasi. Tempatnya sangat estetik. Cantik dan estetik. Oke, terima kasih Kakak. Iya. Ini mungkin pertanyaan pertama adalah boleh diceritakan dari awal berdirinya Hasaramen ini? Oke, Hasaramen awalnya berdiri di tahun 2024 atau tepatnya tahun lalu pada bulan Februari. Di tanggal 17 kita pertama kali buka itu ada di lokasi kita itu di Blang Padang atau di lokasi toko buku New Zikra, tepatnya di Jalan Syekh Ahmad Wali, Tamuda Wali saya lupa, di dekat dinas kesehatan, dekat-dekat daerah Blang Padang kalau di sana kita membawa konsep dengan konsep outdoor atau yang mendapatkan vibes Japannya dengan suasana outdoor. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini, tepatnya kemarin di tanggal 11 atau salah saya di hari Minggu tanggal 12 Januari kita bisa launching atau grand launching outlet kita, cabang kedua kita, tepatnya di Jalan Gabus, Lamprit, Bandar Baru, Kota Banda Aceh. Ya, berarti dalam kurun waktu 1 tahun sudah bisa membuka cabang terbaru ya Bang? Oke, BTW ini terinspirasi dari mana nih Bang? Terutama mungkin ya karena meningkatnya suasana keinginan dari customerku tentang dunia kuliner di Banda Aceh, dengan lagi gencar-gencarnya tumbuh di Banda Aceh, banyaknya kuliner yang bermunculan. Kita bawa suasana, kita kepikiran nih Kak untuk membuka rumah makan yang bisa dibilang dalam kelas internasional, ya, membawa kultur dari negeri orang gitu, yang berkuliner itu yang bernama produk kita itu ramen gitu. Kemudian menu untuk ikoniknya atau best sellernya ini apa Bang? Oke, untuk menunya itu yang original ada spesial tori paitan. Kalau misalnya para customer suka yang agak-agak pedas, ada yang spicy tori paitan. Kalau misalnya mungkin pedasnya lebih terasa lagi, ada yang spesial tori paitan ekstrim. Kalau lidah lokal Aceh kan sukanya biasa dengan kuah-kuah agak medok gitu dan gurih, itu ada di kari ramen. Ada juga mungkin yang bagi anak-anak muda, apalagi yang milenial atau Gen Z lah,
dia lebih suka kayak rasa-rasa keju, ada spicy cheesy, atau ada untuk yang orang teman-teman yang suka ramen kering atau ramen goreng, ada di Abura Soba ramennya Kak. Kemudian yang menjadi daya tarik di sini adalah menggunakan robot ya Bang. Robot sebagai pramusajinya itu betulnya terinspirasi dari mana? Kemudian bisa dijelaskan sistem kerjanya dan robot itu didapat dari mana? Kalau terinspirasi kan gimana dengan perkembangan zaman kan IT saat ini lagi berkembang dengan isu AI, ada bahkan kalau di handphone atau itu ada yang namanya itu ChatGPT. Jadi kita menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Dari segi pelayanan kita menggunakan robot namanya Waiters robot. Biasa karyawan panggilnya Mimi, robot Mimi. Namanya Mimi. Tapi itu panggilan karyawan. Tapi kalau nama khusus dari kami tidak ada, di karyawan aja karena robot ini memiliki sifat agak kewanita-wanitaan dikit gitu. Kewanitaan. Kan? Nah, gitu. Suka ketika dipegang, senyum dia, dan suaranya yang imut. Gerak-gerik dia imut. Kalau fungsi daripada robot ini dia khusus pengantaran aja sih Kak. Tapi ya masih membutuhkan tenaga manusia untuk mengarahkan dia. Jadi robot itu kalau kita bisa bilang dia mempermudahkan kerja para pelayan atau waiters yang bekerja di Hasar Ramen. Dan untuk robot kita hanya menggunakan di outlet kita cabang kedua ini di Lampri yang terbaru ini. Kalau untuk cara kerja itu gimana Bang? Apakah pakai remote atau seperti apa? Kalau cara kerjanya dia itu tidak pakai remote yang pertama. Jadi kita ada mengatur maps mejanya di sistem dia. Jadi setelah kita atur, kita buat tanda meja, misalnya meja pertama di mana, meja kedua di mana. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan orderan yang mau diantar. Jadi tinggal kita tekan di layarnya itu, misalnya rak pertama meja 1 dia bisa nganterin ke meja pertama. Bahkan dalam sekali pengantaran dia bisa ke 4 meja yang berbeda. Berarti kalau nanti berhenti di meja itu dia mengeluarkan suara atau kita otomatis langsung ambil gimana itu Bang? Iya benar, dia mengeluarkan suara, tapi untuk suaranya itu ada beberapa bahasa, tapi untuk bahasa lokal itu belum ada, bahasa Indonesia atau bahasa Aceh sendiri itu belum ada. Dia ada bahasa Jepang, Inggris, ya. Dia mengeluarkan suara untuk para customer mengambil menunya. Bahkan dia mempunyai kayak perasaan gitu kalau kita bilang ketika menunya tidak diambil, dia nangis itu kayak ngambek lah bahasanya. Tapi masih tetap dibimbing sama si pekerjanya juga. Tetap dibimbing sama pekerja waiters kita untuk yang pertama untuk menunjukkan nomor meja yang kita tekan arahkan kemana. Yang kedua mungkin customer tepatnya kan alhamdulillah kalau bisa kita bilang penggunaan robot di Kota Banda Aceh ini baru kita yang pertama. Jadi mungkin customer atau para pengunjung itu belum terbiasa dengan penggunaan sistem teknologi robot seperti ini. Jadi waiters hadirnya waiters untuk mendampingi robot untuk sambil edukasi kalau pada customer kalau robot ini ya kalau misalnya diantar kita ngambil sendiri, lebih ke self service bahasanya. Sejauh ini ada pernah error nggak sih Bang? Kita baru buka 3 hari berarti Kak, dari setelah launching kemarin di hari Minggu belum ada sih Kak. Belum ada. Kalau untuk robotnya itu dari mana tadi Bang? Dibawa? Dari Cina Kak. Dari Cina. Tapi di Indonesia ada atau memang langsung dari Cinanya? Kemarin kita belinya langsung ke Cina. Oh, langsung ke Cina. Untuk harga robotnya itu berapa Bang? Aduh, saya kurang tahu karena owner yang sudah beli. Tapi kalau saya lihat di Google gitu, mungkin 150-an ke atas kalau saya lihat. Terakhir nih Bang ya, terkait dengan robot itu kira-kira menurut Abang bisa menggantikan peran manusia nggak dalam pelayanan? Kalau sepenuhnya tentunya tidak, karena robot itu juga harus kita bimbing bahasanya, kita harus tunjukkan aja. Cuma kalau misalnya dibilang membantu, sangat-sangat membantu. Contohnya bisa membantu tim karyawan waiter kita dari segi pelayanan pengantaran produk yang sudah disiapkan oleh tim kitchen. Jadi dengan adanya si robot yang mengantarkan, teman-teman atau karyawan dari waiters kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, contoh untuk membersihkan meja, menyambut kedatangan tamu, atau memberikan tawaran-tawaran produk pada tamu-tamu kita yang baru datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.